Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Wah, jawabnya semangat ya. Sebelum kita lanjutkan, apakah semua sudah hadir di sini? Baiklah kalau begitu. Wah, kelihatan kalian semuanya siap untuk melanjutkan ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja? Ya, soalnya saat ini sedang banyak orang yang sedang sakit, maka kita harus menjaga kesehatan ya, jaga kondisi supaya kita baik-baik aja, supaya kalian juga bisa mengikuti pelajaran dengan sebagaimana mestinya. Bapak merasa senang hari ini bisa hadir di hadapan kalian semua. Apalagi kalian sudah terlihat semangat dan siap untuk mengikuti sesi kita pada pagi ini. Ya, jadi karena kita sama-sama senang, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelas kita. Supaya kita semangat ya. Baik. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan Bapak memperkenalkan diri ya. Nama Bapak adalah Andrian Fernandus Nahan. Kalian semua bisa panggil dengan Pak Andre ya. Bapak bisa dipanggil Pak Andre. Bapak tinggal di Cimanggis, Depok. Ada di antara kalian yang tinggal di sekitar Cimanggis, Depok? Oh, sepertinya tidak ada ya. Tidak apa-apa. Mungkin lain kali kita bisa kumpul di Depok ya. Oh ya, anak-anak, Bapak sendiri merupakan mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, khususnya di program studi bimbingan dan konseling atau BK ya. Jadi saat ini Bapak mengadakan praktik di sekolah kalian, khususnya di kelas kalian ini, untuk menyampaikan berbagai hal tentang bimbingan konseling. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah layanan atau salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Layanan itu adalah layanan informasi. Apa? Ya, layanan informasi. Tujuannya adalah agar kalian dapat memperoleh informasi melalui layanan ini. Untuk selanjutnya kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu tujuan dari pemberian layanan informasi pada kali ini. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan layanan informasi. Sekarang, apakah arti dari layanan informasi? Ada sudah pernah mendengar atau tahu artinya? Baiklah, Bapak jelaskan. Layanan informasi adalah atau merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, di mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada siswa, untuk memberikan pemahaman, agar kemudian dapat digunakan dalam kehidupan di masa sekarang atau kehidupan masa yang akan datang, dalam tujuannya untuk mencegah atau mengentaskan sebuah permasalahan. Nah, itu definisi singkat dari layanan informasi. Nah, untuk di sesi-sesi selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah topik. Namun sebelumnya Bapak akan jelaskan, berikan ilustrasi tentang topiknya ya. Jadi seperti ini anak-anak. Ada seorang anak yang tidak memperhatikan pola makannya atau gaya hidupnya. Dia tidak suka makanan-makanan yang sehat, suka makan cepat saji, makanan instan. Kemudian dia gemar sekali mengkonsumsi minuman-minuman soda atau minuman ringan seperti itu. Kemudian dia tidak pernah berolahraga, tidak menjaga pola tidurnya. Singkat kata, pola hidupnya itu tidak sehat, gaya hidup tidak sehat, sehingga kemudian ia jatuh sakit, dan ia tidak bisa masuk sekolah dan ketinggalan dalam pelajarannya, hingga berakibat pada hasil akademisnya. Nah, itu ilustrasi tentang sebuah pembahasan yang akan kita dalami bersama-sama, anak-anak. Nah, anak-anak, judul dari topik kita
atau topik pembahasan kita pada pagi ini adalah pentingnya gaya hidup sehat. Tentunya kalian sudah mendapat ilustrasi tadi ya tentang topik kita tersebut ya. Nah, kita akan menggali lebih dalam tentang gaya hidup sehat tersebut ya. Baik, apa tadi judulnya topiknya? Pentingnya gaya hidup sehat. Baik, hebat teman-teman. Dengan dibahasnya pentingnya gaya hidup sehat tadi, Bapak berharap kalian dapat tahu atau memahami arti dari hidup sehat dan kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu manfaat dari pembahasan topik kita pagi ini. Nah, pada pelaksanaan nanti Bapak harap kalian dapat berpartisipasi secara aktif ya. Kalian tidak boleh pasif, harus aktif ikut dalam pembahasan ini, karena ini terkait dengan salah satu azas dalam BK, yaitu yang kita gunakan adalah azas kegiatan, yaitu atau merupakan azas yang menuntut siswa untuk berperan aktif atau berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Itu asas kegiatan. Selanjutnya Bapak akan sampaikan tata cara atau aturan dalam proses pelaksanaan kegiatan kita pada pagi ini. Bapak akan bagi kalian menjadi 5 kelompok, karena jumlah kalian 35 ya siswanya ya. Jadi masing-masing kelompok berjumlah 7 orang. Cara pembagiannya menurut daftar hadir atau nomor absensi, misalkan nomor urut. Misalkan 1 sampai 7 itu di kelompok 1. Kemudian 8 sampai 14 di kelompok kedua. Berikut demikian seterusnya ya sampai jumlah terakhir. Jadi ada 5 kelompok berjumlah 7 orang, 7 anggota. Nanti masing-masing kelompok akan membahas satu topik yang ditentukan, yang kalian tentukan. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang menjadi pembahasan dari kelompok tersebut dengan menunjuk salah satu anggota menjadi wakil atau pembicara. Jadi juru bicara dari kelompok tersebut menyampaikan, mempresentasikan tentang pilihan gaya hidup yang akan disampaikan. Pada saat penyampaian atau presentasi, kelompok lain diharap menyimak dan boleh mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan dan menyebutkan nama kelompok atau nama serta nama dirinya. Jadi masing-masing akan mendapatkan satu pertanyaan bagi tiap kelompok. Nah, nanti pertanyaan itu akan dijawab oleh kelompok yang presentasi ya. Nah, seperti itu. Demikian berlanjut sampai kelompok kedua dan kelompok berikutnya. Baik, itu tadi tata cara dari kegiatan kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, sebelum masuk ke tahapan inti atau kegiatannya, kita akan mulai dengan doa. Baik, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Silakan. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa topik kita pada hari ini adalah pentingnya gaya hidup sehat. Dan kita sudah tahu tentang apa dan tujuannya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang gaya hidup sehat tersebut, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan presentasinya. Oh iya teman-teman, atau anak-anak, nanti saat sebelum presentasi boleh loh kalian kalau punya yel-yel atau punya sesuatu hal yang disampaikan, slogan atau apapun, boleh dibawakan sebelum tampil ya. Baik, saya persilakan kelompok 1, silakan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang giliran kelompok 2 dan sampai kelompok 5. Silakan mengajukan pertanyaan satu-satu, dimulai dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok 2. Dengan siapa? Dari kelompok mana? Sebutkan. Baik, selanjutnya kelompok berikutnya. Baiklah, sudah ada 4 pertanyaan yang akan kemudian dijawab oleh kelompok 1 ya. Sementara itu kalian dari kelompok lain juga boleh loh kalau ikut menyumbangkan jawaban atau memberikan ide atau masukan tentang jawaban dari pertanyaan kelompok lain. Silakan, kita sama-sama berpartisipasi di sini ya, bekerja sama. Baik.
Baiklah anak-anak, kita tadi sudah membahas, menyampaikan, mempraktikkan tentang gaya hidup sehat. Nah, Bapak ingin memastikan apakah kalian benar-benar memahami atau mendapatkan sesuatu dari pembahasan kita pada hari ini. Coba dari kelompok 2. Nah, Bapak ingin kalian menjelaskan apa sih definisi dari gaya hidup sehat? Baik, kelompok 3, coba jelaskan contoh dari gaya hidup sehat yang paling mudah dilakukan oleh generasi muda. Baiklah, sepertinya kalian semua sudah memahami ya arti dan manfaat dari gaya hidup sehat. Baiklah, sekarang Bapak ingin tahu opini pribadi, ini boleh satu-satu ya, tidak harus mewakili kelompok. Opini pribadi tentang gaya hidup sehat. Bagaimana sih menurut kalian gaya hidup sehat? Perlu atau tidaknya menurut kalian? Atau bagaimana dampaknya bagi kalian? Atau contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari? Silakan, apakah ada yang menyampaikan pendapat atau kesan? Silakan, kamu Budi. Baik, hebat. Terima kasih Budi. Ada lagi yang lain? Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Di penghujung berarti di bagian akhir dari kegiatan kita. Bapak senang bahwa Bapak sudah hadir di sini, sudah bisa menyampaikan segala hal tentang apa yang dapat kalian pahami tentang gaya hidup sehat. Dan Bapak berterima kasih atas partisipasi kalian, atas semua hal yang sudah kalian lakukan pada sesi ini. Semoga segalanya dapat menjadi bermanfaat bagi kita. Baik, sebelum menutup kegiatan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat kelas kita. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya.